selamat malam Boleh, boleh. Siap. teman-teman semua, selamat malam juga buat Ko Alex. Jadi hari ini Malam-malam. kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kita balik lagi ke Coffee Talk. Hari ini kita akan ngobrol kan situasi market global. Mungkin kita berbicara tentang situasi global lah ya. Inflasi naik di mana-mana, kemudian suku bunga juga naik, termasuk di Indo sebenarnya kita lihat mungkin masih cukup baik perekonomiannya, cuma kan pasti ada dampaknya dari gejolak-gejolak yang ada di global gitu. Nah, Ya. sebelum kita akan ngobrolin tentang itu, jadi di live kali ini itu kita bakal giveaway 300.000 untuk 3 orang yang beruntung kok. Nah, jadi buat teman-teman silakan share di IG story-nya, terus tag kita hot community underscore, terus juga tag Koalek ya. Terus boleh juga tag IG pribadi saya Andi Erawan, silakan. Jadi untuk 3 orang yang beruntung itu nanti bakal dapat masing-masing akan dapat 100k untuk ya untuk 3 orang lah. Oke. So kita Mantap. mulai aja kali ya kok ya. Boleh, boleh. Siap. Oke, nah, kok gimana ini? Ini akhir-akhir ini masih trading kok atau udah diem dulu ini? Jadi, jadi actually kalau gua pribadi, ini kita pakai gua lu kali ya. Iya, Jadi, ya. Kita ngobrol ya santai aja kok. kalau gua pribadi, gua sebenarnya lebih banyak di investasi ya. Kalau gua pribadi ya. Oh, oke. Kalau untuk saham ya, kalau kita bicara saham, gua pribadi lebih banyak invest daripada trading. Tapi kalau trading juga ada gitu. Ah, Nah, kalau dibilang kayak gue ada trading atau enggak, terakhir-terakhir ini agak kurang sih, apa namanya, kuantitinya ya. Jadi frekuensinya juga agak hmm, kurang. Cuma kalau misalnya masih trading masih, cuma strateginya mungkin agak beda sih, Hen. Kalau gue sih lebih kayaknya lebih cepat ya kali ya, lebih main cepat aja kalau untuk hmm. kita bicara Short trading term ya. aja ya. Atau kalau mau Hmm. ya short term, atau kalau mau swing ya swing sekalian, kayak mungkin Iya, iya. nggak bisa kayak seminggu, kayak mungkin agak kayak sebulan Oh, gitu kali ya. nah, oke. Jadi bener ya, maksudnya karena marketnya juga nggak terlalu mendukung ya kok. Jadi risknya jadi terlalu Kalau besar ya untuk saat iya, ini. kalau menurut gua ya. Nah, kalau lu sendiri Ah, gimana? Kalau lu sendiri, iya kalau lu sama, sendiri gimana? sama sih. Gua sejak jadi gue udah mulai rada mengurangin trading itu dari Hmm. setelah Lebaran. Jadi sebelum Lebaran itu Oke. benar-benar gue udah mulai kosongin porto porto trading itu hampir hampir 100% lah. Terus nah setelah itu gue benar-benar kayak ko Alex bilang sih trading harian mungkin yang short term gitu. Terus itu pun penggunaan portonya paling 10% dari porto untuk satu saham gitu. Jadi yang tadi yang mungkin kalau satu saham itu 20%, itu mungkin gue kurangin kok. Jadi gue kurangin jadi 10%. Jadi karena gue ngerasa marketnya nggak terlalu enak, nggak terlalu bagus untuk swing, risknya jauh lebih besar karena kan tiba-tiba ada ntar ini udah naik terus tiba-tiba dibuang, ntar naik lagi terus Ya, tiba-tiba dibuang, akhirnya turun lagi gitu. Jadi eh, menahan emosi, menahan intensitas trading. Jadi untuk sementara sih itu aja lagi pakai strategi itu aja sih sampai sekarang. Bahkan kemarin sempet hampir ngosongin 90%, hampir 100% porto cash semua. Itu yang untuk cash. trading, tapi Hmm. kalau yang untuk invest ya masih masih tetap di maintain ya. Karena gue sendiri lihat kayaknya ini saatnya untuk bisa nyicil yang buat invest. Gimana kalau ko Alex nih kalau Ya, lihat untuk betul, betul. invest di saham? Baru gue juga Bener ya? mau Ini ngomong saat. gitu kan. Justru kalau sempat yang dari Mei kali ya, dari Mei, tapi Mei sempat naik ya, indeksnya Iya, sempat sempat naik. tiba-tiba naik gitu kan. Gue lihat juga Nah, lebih bagus banyak di invest gitu untuk saat ini ya, justru kesempatan ya. Jadi kayak banyak, menurut gue sih banyak saham-saham yang menurut gue itu under value yes. gitu. Even kayak let's say kalau kita bicara invest fundamental gitu ya, kan kita ya paling gampang kan kita lihat pair lah ya, pair Iya, PBV PSBB. gitu. Even kayak ada saham yang pairnya cuma dua gitu kan, pair satu, pair Iya. dua gitu kan. Itu kayak hampir nggak pernah, kayak jarang terjadi lah gitu. Bener. Iya.
gitu. Jadi ya bagus sih buat teman-teman yang invest gitu ya, ini chance ya, kalau menurut gua kesempatan. Iya, 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 gue juga mikirnya kayak gini, karena kan jarang-jarang kan, maksudnya kalau kita invest jarang-jarang untuk dapat momentum kita beli di harga mungkin harga bawah atau harga murah gitu. Karena kan Ya, nggak tiap tahun, even mungkin kalau tahun lalu juga nggak begitu terasa ya. Mungkin tahun ini gua rasa punya chance yang lebih besar lah ketimbang tahun lalu untuk eh, nambah lebih banyak di portofolio investnya gitu ya. betul. Oke. Tapi memang yang diuji itu lebih ke convictionnya kita kayaknya ya. Iya, ya, benar, conviction Kayak misalnya, kita. ini Itu bener nggak ya yang gua invest ini bener nggak ya? Kok tambah turun, tambah turun, tambah turun gitu kan? iya, iya, benar-benar. Nah, itu Kadang makanya tergodanya di situ sih, gua rasa. itu yang salah satunya yang mungkin yang paling susah ya. Even mungkin kita udah tahu fundamentalnya seperti apa. Even misalnya Ya, simple kita mengenal BCA, terus kita tahu fundamentalnya, kita tahu running bisnisnya seperti apa. Itu ya, kalau kadang turun juga kita bisa ragu gitu. Banyak orang bisa ragu gitu. ya, 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 ya. Gua ada satu ibaratnya kayak teman ya, klien Hmm. juga lah ya. Dia udah masuk BCA itu dari kita, let's say kalau bicara emiten BBCA lah ya. Dia Ya, udah ya. masuk Mei, tapi sekarang ya masih floating loss loh. Jadi kayak jadi mikir lagi loh, kok makin bawah lagi gitu kan? Dipikir Mei udah paling bawah. Biasanya kan Iya, Mei iya. ini Yes. ya lumayan bawah ya. Lumayan Oh dapat ya, ternyata lumayan dapat ya. Juli masih lebih bawah lagi Masih gitu lebih kan? bawah. Jadi mulai timbul keraguan ya nggak sih? Iya, Justru ini benar. menantang banget, seru sih, seru sih. Kalau menurut gue sih, Iya, iya, buat yang iya. invest juga ada challenge-nya lah this Bener. year. Mungkin kalau gue simple liatnya berkaca beberapa tahun belakangan ya, mungkin 4-5 tahun belakangan itu kan Hmm, pasti yang namanya blue chip, mungkin kita lihat bank yang gede ya, kok BCA, BRI, BMRI, BBNI, itu kan rata-rata mereka akan naik itu atau running ke atas itu dari akhir masuk ke Q4 ya. Q4 terus ya, ke Q1 sampai ya, akhir mungkin awal-awal Q2 lah, karena biasanya mereka ini kan suka bagi dividen tuh di mungkin di Februari atau Maret ya. Jadi mungkin ya, itu yang menurut gue tuh periode ketika running, kalau misalkan kita mau take profit di situ pun itu menjadi satu ini ya, satu kesempatan lah. Nah, habis itu ya, ketika mereka turun lagi ya kita nambah lagi, kita beli lagi gitu-gitu ya. ya, Itu gue ya, ya, melihat itu kayaknya bisa dimanfaatin gitu loh. Kalau bagi kayak teman-teman kita kan banyak yang kerja, banyak yang sibuk di ya, kantor gitu. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatin. Kalau menurut ko Alex ya. gimana? Ya, setuju juga sih. Jadi, tapi ini kita bicara seasonality kali ya. Kita Ya, bicara seasonality. seasonality ya, kayak yang kayak biasanya kayak blue chip itu biasanya kan jatuh di bulan Mei ya kan. Memang yang tadi gue bilang Iya, dikasih challenge lah. Juli ini juga jatuh juga. Itu kayak agak rare moment lah ya. iya, Nah terus tapi iya, biasanya kayak let's say kita masuk Oktober ya kan, Oktober September terus nanti lu juga bisa jual swing ya jatuhnya, jual kayak Januari iya, Februari yes. gitu kan. Ya itu biasanya seasonality-nya kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya Iya. tapi Itu this year bakal kayak gitu juga, gua nggak tahu juga nih. iya, masih masih belum tahu ya. Tapi kelihatannya masih akan seperti itu sih, Masih ya kan. kelihatannya ya kalau lihat-lihat ya gitu. Kalau lihat sih kayaknya sih masih ada potensi seperti itu juga lah gitu. Oke. Oke, sip, sip, sip. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi ya, kok mungkin Hmm, kayak saya ingetin lagi buat teman-teman yang lagi stay di IG Live kita. Jadi hari ini kita akan ngadain giveaway 300k untuk 3 orang pemenang atau 3 orang yang beruntung. Jadi caranya gampang seperti biasa, cukup share IG Live-nya kita. Terus kalian share di IG Story dan tag ko Alex Alexander Raharjo, terus juga tag di Hot Community atau mungkin juga boleh tag ke saya ya di Handi Erawan. Nah itu nanti 3 orang beruntung akan diumumin pada hari Minggu ya. So jadi jangan lupa hmm. ikutan ya, jangan lupa ikutan, lumayan buat nambah-nambah di kala inflasi lagi naik. Nambah-nambah jajan ya kok. Ini 100.000 dalam bentuk apa nih Han? Dalam Bisa bentuk dalam bentuk OVO OVO, GoPay, atau boleh saham? gampang. Saham. Ini dalam bentuk, wah kalau dalam bentuk saham boleh juga. Eh,
Oke, ini lanjut ya apa? Ya kok Ya, gue lihat ini gue mau pengen nanya sama Ko boleh Alexi boleh. soal kondisi market nih Pak. Kok di global ini kan termasuk Indonesia lagi bergejolak nih. Nah, tapi kan Yes. seperti yang tadi gue bilang kan inflasi di mana-mana, kemudian suku bunga mulai dinaikin, baik itu di Eropa maupun di Amerika Amerika sendiri gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri nih, menurut pandangan ko Alex, kondisi ekonomi kita tuh sebenarnya kayak gimana? Karena gue kan lihatnya, kalau gue ngelihatnya ibaratnya ini kayak lagi eh, tambal-tambalan gimana ya di satu sisi kita memperpajakin kayak CPO komoditas Hmm. kita kemudian uang itu dipakai untuk menutupin subsidi terutama mungkin bensin gitu-gitu. Nah, Hmm. kalau Hmm. dari view-nya Ko Alex gimana? Iya. Kalau dari gue sih, kalau secara ini lu tanya Indonesia kan tadi ya. Iya, Nah, kalau Indonesia, menurut gue sih untuk menghadapi yang situasi sekarang bagus-bagus aja ya, buat gue ya. bagus bagus. Kalau gue lihat ya, nah, karena lu bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat bulan April kalau nggak salah ya, itu utang Indonesia juga berkurang, gitu kan? Ya, Karena gini, karena kenapa kok kita, gue bisa bilang kayak kita baik-baik aja, karena kan basisnya Indonesia ini kan komoditi, ya kan? Kita kan ya, kekuatan kita itu kan di sumber daya alam dan juga sumber daya manusia sih, gitu. Tapi sumber daya alam kita itu kan kaya banget. Dari kaya dulu banget. ya, dari zaman lu sekolah kan kita juga diajarin kayak Iya, Indonesia itu kaya banget gitu. Nah iya. justru ini SDM-nya kesempatan kan. kayak kita nunjukin gitu loh, kayak ibaratnya kayak Ya. memang kita kaya banget gitu. Teman-teman bisa lihat kayak harga komoditi lagi naik banget karena kita ada di komoditi super cycle lah. Nah Hmm. justru itu yang ibaratnya kayak yang cuan banget, yang diuntungkan banget tuh justru negara kita gitu, Indonesia gitu. Nah cuma kalau kita bicara market ya, Iya, market itu tadi kan gue bicara ekonomi gitu. Kalau kita nah, bicara market, ya memang akan kena efek lah ya, kena efek gitu kan, kena efek. Terus kemudian dan gue lihat ya, kalau kita bicara indeks itu mulai agak kurang flow-nya atau bisa dibilang kayak agak turun gitu ya. ya, Itu ya. sejak US tuh naikin suku bunga terus dan kita belum naikin. Kalau gue lihat Hmm. sih seperti itu ya. Nah, itu nyebabin ada outflow ya. Outflow Ya, dari karena kan dianggap oh kita kan masih emerging market ya. Emerging market hmm. masih dianggap risk-nya itu lebih besar daripada negara maju. Negara maju. Sehingga karena negara majunya naikin suku bunga, jadi ada keluar lah duit duit keluar dari emerging market gitu. Ya. Dan ya asumsi gua kalau misalnya nanti bakal suku bunga kita bakal naik, ya harusnya kembali ya itu duit Hmm. gitu. Jadi Oke. kita akan jadi recovery gitu loh. Nah cuma nggak Ya. tahu nih kapan gitu kan akan dinaikinnya. Dan teman-teman juga bisa lihat sejak ibaratnya ISG kita turun, itu US dollar juga naik terus. Nah itu udah Ya. kelihatan tuh outflow gitu kan. Gitu US dollar kita Terus, udah 15.000 nggak salah kemarin kan. iya ya, kemarin nyentuh 15.000 sih. Nyentuh lima belas Hari ini, ribu berarti udah hari kelihatan hari ini, banget gitu. hari ini tadi gue cek juga outflow foreign itu juga sekitar 713 Masih miliar. keluar ya? Masih 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 keluar hari masih ini. keluar ya? Iya, iya. Hmm, Iya. ya. Dan Jadi jadi ya jadi lebih ke menurut gue sih gitu. jadi mungkin tuh lebih ke spare apa ya? Spare kursnya ya, kok. Karena kan Iya, apa kan kalau ketika dolarnya terlalu tinggi terus mereka yang di luar invest di Indo itu kan walaupun cuan tapi kan lumayan kepotong sama perbandingan kursnya ya. Itu yang mungkin jadi iya, pertimbangannya saat ini kali ya. Di iya, samping iya. Dan mungkin kita emerging hmm, market gitu. iya, iya. Oke. Dan mereka oh sama musim dividen juga kan ya. Oh, musim Ada dividen udah beberapa lewat ya. ada beberapa perusahaan yang ibaratnya diinvest sama pemodal asing itu kan kalau dividen berarti mereka akan keluar juga gitu, ada outflow juga Iya, ya. iya. Memang udah berakhir sih, cuma kayaknya ada beberapa yang masih bagi dividen gitu kan di bulan-bulan Iya. ini gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya tambahin lagi ada interim dan lain sebagainya. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, yang kayak gitu-gitu memang agak berisiko ya, kayak banyak outflow-nya. Cuma Iya. menurut gue sih karena kondisi ekonominya bagus dan balik lagi ekspor kita juga bagus banget. Kemarin gue lihat datanya di
ESDM nggak salah, itu kan ada keluarin datanya tuh ekspor kita juga masih bagus. Iya. Terus kayak intinya sih yang berhubungan dengan komoditi masih oke di Indonesia. Jadi sih harusnya masih oke ya untuk secara ekonomi. Gitu. Nah, cuma ya memang kalau indeks sih ya pasti keseret lah. Sama di luar sana, gitu, di luar turun, kita juga akan kena impact-nya sih harusnya. Nah, soal kalau misalkan daya beli, mungkin daya beli masyarakat kita sendiri ini kok, menurut Ko Alex ini bakal pengaruh nggak kok? Lama-lama akan ngaruh sih. Cuma kalau so far ya, gue nggak tahu. Kita sama-sama di Jakarta kan. Lu Iya, lihat sendiri iya. tambah macet gitu. Rame ya, di macet di mana-mana. Jadi sebenarnya daya beli sih masih kuat ya. Gua nggak tahu lah kalau misalnya kayak, kalau yang gua lihat ya survei masih kuat, masih belum terlalu kena impact gitu ya. Dan kalau gua lihat beberapa bisnis itu pakai strategi shrinkflation gitu kan. Shrinkflation, Kayak ibaratnya memar kecil. harga sama nih, harga sama tapi lu beli barang lebih dikit gitu kan. Kayak makanan gitu lebih dikit gitu, porsinya lebih dikit. Jadi ya masih nggak terlalu pengaruh sampai sekarang nih ya. Nah cuma kalau bulan ini mungkin inflasinya bisa naik loh, mungkin ya. Karena satu US dollar udah 15.000 ya kan, itu kan ngaruh sama yang barang-barang impor. Iya, Terus kemarin juga yang daging tuh juga agak bermasalah gitu kan. Lokalnya kita kan kena wabah gitu kan. PMK. Jadi ujung-ujung mesti banyak impor kan. Nah US dollar tinggi gini ya udah pasti nggak bagus nanti. Terus pakan-pakan juga harga pakannya naik, terus US dollarnya juga naik. Kalau impor juga nggak bagus. Terus apa namanya oilnya juga ya lu lihat sendiri. Gue lihat kemarin kayak apa BBM gitu. Ya selain yang BUMN ya, itu ngeri-ngeri kan. Harganya itu wow gitu kan. Terus PLN juga udah mulai, ya kan? PLN juga udah mulai naikin kan. Untuk naikin tarif kan, terutama untuk industri kan yang kena kan. Nah jadi ya menurut gue sih lumayan ngefek nih bulan ini ya. Bulan ini mulai harusnya kelihatan ada inflasi gitu. Maksudnya agak melonjak gitu ya. Agak melonjak ya. Padahal biasanya bulan kemarin aja udah berasa ya kenaikan inflasinya juga. Iya, nah feeling gue sih ya bulan ini akan lebih melonjak. Lebih tinggi. So ya kalau itunya suku bunga kita pasti akan dinaikin sih harusnya ya. Kan nunggu inflasinya ini baru naikin kan biasanya kan gitu. Iya, core-nya ya. Iya. Kalau nggak salah Gubernur BI bilangnya kita sih patokannya di core inflation-nya. Kalau misalnya core inflation-nya mulai naik, mungkin itu salah satunya akan pertimbangan untuk kenaikan suku bunga gitu. Iya. Kita cukup hebat loh, suku bunga kita nggak naik-naik, tapi negara lain udah naik loh. Iya benar. makanya disuruh belanja terus bro. Iya. Makanya untung kita kebantu sama, maksudnya ya satunya minyak atau bensin lah segala macam itu kebantu sama subsidi. Kalau enggak, gua rasa juga mungkin lumayan tinggi juga ya inflasi kita. Pasti sih. Pasti. Sama kalau ini udah itu nggak subsidi. Udah mulai teriak itu cabai udah naik, bawang bulan ini udah naik kan gitu. Jadi benar kata Ko Alex itu kemungkinan inflasi bulan ini juga bisa aja melonjak gitu. Iya bisa aja sih. Potensial banget sih menurut gua ya. Potensial. Oke. Nah, kok ini kalau banyak yang nilai nih kondisi seperti tadi ya kita bilang ya akhir-akhir rupiah juga naik ke 15.000. Terus untuk strategi nih kok untuk alokasi aset. Nah ini kan topik kita hari ini malam ini tuh kita akan ngobrolin teman-teman sama Ko Alex. Nah Ko Alex ini kan juga financial dan investment advisor. Jadi menurut gue nih cocok nih kita malam ini ngobrol sama Ko Alex. Jadi kita nggak cuma fokus pada saham aja, karena kan biasanya tuh gue ngobrol sama yang lain tuh ngobrolin saham kok. Nah ini gue pengen share sama teman-teman yang di sini tuh. Selain saham itu, apa yang kita aktivitas sudah mulai ramai dan nggak semua orang kan jadi trader gitu kok. Nggak semua orang fokus ke saham kan. Nah ini mungkin di malam ini kita akan share sama Ko Alex kira-kira alokasi aset yang paling cocok lah. Mungkin bukan paling aman tapi paling cocok untuk kondisi global saat ini kok. Itu apa kok? Mungkin Ko Alex boleh share ke kita. Oke. Jadi
kalau gue pribadi ya, biasanya gue kasih yang sederhana dan general ya. Ini untuk ibaratnya kayak segala situasi. Itu kalau perencanaan keuangan itu kita biasanya bagi 3 macam sih. Jadi bagi 3 bagian. Jadi ada yang buat ibaratnya defense. Jadi kayak gambarnya kayak lapangan bola nih ya. Kayak lapangan bola, ada yang defense, ada yang buat di tengah, dan juga ada yang untuk menyerang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada gambaran, mungkin gue mau kasih teman-teman gambaran. Ntar, gue udah siapin ya. Waduh, keren. Boleh. Jadi kurang lebih kayak gini deh. Nggak tahu nih kelihatan nggak ya. Nah, jadi gue kasih gambaran nih ya. Jadi kayak gini nih, ada yang buat bertahan, ada yang di tengah, ada yang buat nyerang gitu kan. Menurut gue sih gini, gitu kan, gambarnya kurang lebih kayak gini lah. Nah, jadi kalau yang di belakang ini, nah teman-teman bisa isi dengan kalau kita bicara, nih gue balik lagi deh. Nah, kalau teman-teman kita bicara financial planning ya, mungkin itu bisa diisi dengan kayak cash, terus apa namanya, insurance, dana darurat, gitu. Itu di situ, gitu. Itu tempatnya di situ. Jadi yang itu tuh harus ada sih dalam segala kondisi sih, menurut gua harus ada yang itu. Harus ada, iya. Terus kemudian yang tengah itu kita isi dengan yang namanya obligasi atau reksadana pendapatan tetap, itu juga bisa. Nah, terus obligasi sih macam-macam ya, mau obligasi corporate, obligasi negara. Tapi kalau gue pribadi lebih prefer obligasi negara gitu kan. Lebih aman. Nah, dan menariknya yang di tengah itu kita juga bisa isi untuk yang namanya high dividend stocks. High dividend stock itu boleh masuk? Yes, itu masuk di boleh. Nah, menurut gue sih gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau lu saat ini nih dalam kondisi yang kayak gini, indeks kan lagi nggak bagus lah ya, gitu kan? Iya. Lu paksain trading juga bisa dibilang banyak kena stop loss-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya lu tahan duit lu di yang high dividend stocks, oke, turun lagi, katakanlah floating loss ya, secara apa namanya price ya, floating loss, tapi kan lu dapat dividen besar dan dividennya kan bisa cover kan loss lu gitu. Dan lucunya kalau di market ya, pengalaman gue adalah kalau misalnya high dividend biasanya ujung-ujungnya akan naik lagi sih tuh saham, mendekati laporan keuangan atau mendekati kumditnya gitu kan. Biasanya kalau ini mostly tuh kalau saham-saham high dividend itu juga nggak terlalu berpengaruh ya terhadap pergerakan market ya tuh. Jadi lebih nggak volatile lah. Ngaruh tapi nggak terlalu volatile. Iya, betul. Nah, itu ya, biasanya tapi ini ambiar semua sih. Yang kali ini. Kalau udah masuk crash itu semuanya ambiar sih. karena kalau gue pribadi nih gara-gara yang kayak gini nih, gue lebih banyak yaitu jadi tadi kan gue udah bilang kan dibagi 3 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa wah situasi sekarang ini kurang oke gitu kan, berarti kan saatnya kita bertahan dong. Ibaratnya kayak di permainan bola itu kan lu lagi diserang nih, jadi lu memperkuat pertahanan lu kan, either lu cash. Kalau Andi tadi kan milih, oh ya gue taruh cash gitu kan, atau lu punya opsi juga taruh di yang high dividend juga dong, nggak masalah menurut gue. Benar. Kayak gitu. Oke, berarti terus. Tapi itu untuk berlaku untuk, karena kalau kita ngobrol ini kan nggak lepas dari profile risk ya kok. Sorry, nggak lepas dari apa? Nggak terlepas sama profile risknya orang kan. Oh iya, betul. Nah, kalau ini tuh cocok di mana kok? Entah itu jadi atau mungkin jadi yang tadi gua kasih gambaran itu sebenarnya untuk all weather dan juga untuk semua orang gitu. Nah, nanti kalau misalnya nih cuacanya lagi nggak bagus, ya lu pepetin tuh bertahan, ya kan? Jadi banyakin katakanlah either cash, ya kan? Atau either high dividend stock atau obligasi, ya lu bertahan di situ. Tapi ketika nanti ada kesempatan, ada chance, misalnya kayak market rebound atau kelihatan reversal, ya kan? By technical kan seperti itu, ya lu mulai geser ke strike dong. Kayak yang saham-saham growth atau saham-saham yang volatile tinggi, biasanya kan naiknya duluan tuh, kenceng gitu kan. Nah, sekali naik langsung kencang gitu kan. Nah, buat orang profil risk yang katakanlah profil risknya let's say moderat, itu biasanya kita banyakin di tengah. Gitu. Contoh lah kayak gue pribadi adalah moderat gitu kan. Karena gue nggak terlalu suka nih kayak misalnya banyak di agresif. Sama-sama agresif tuh contoh kayak misalnya mungkin yang growth ya kan, yang either EPS-nya minus pun tapi dia bisa naik terus karena harapannya
nanti positif gitu kan, itu kan di strike tuh menurut gua karena cepet banget. Nah itu kalau buat teman-teman yang agresif ya itu dibanyakin bisa gitu. Jadi ya sesuaikan dengan profil risk sama cuacanya hari ini gitu kan. Nah itu makanya yang part tadi itu strategi tadi menurut gue sih cocok buat semua orang, cocok buat segala musim, tinggal lu mainin aja. Kayak misalnya lu banyakan sekarang di pertahanan atau lu banyakin di menyerang gitu. Ya situasi kayak gini, lu serang-serang terus pasti lu kebobolan banyak. Iya. Iya, betul. Betul. Tapi kan lu juga nggak mungkin, tapi lu kan juga nggak mungkin kosongin kiper lu kan. Iya, betul. Which is kayak misalnya nih dalam segala kondisi nggak mungkin lu nggak punya uang cash atau lu nggak punya insurance kan nggak mungkin. Iya, benar. Gitu. Pasti dalam segala kondisi lu perlu itu. Gitu. Cuma mungkin bobotnya akan berkurang ketika market lagi bagus nih, ya lu agresif aja. Agresif. Kalau memang lu profit risk-nya bisa agresif. Tapi kalau misalnya nggak bisa agresif ya, tapi at least lu put striker lah. Oke. Untuk menyerang. Kan nggak mungkin lu jadi back semua kayak lu deposito semua nih, saham lagi bagus lu deposito terus gitu kan. Kan konyol juga gitu kan. Lu iya benar. Nah, gitu. Jadi ya itu sangat fleksibel, cuma strategi yang gua pakai itu sih. Itu sederhana sih menurut gua. Tinggal gua mainin aja, sekarang lagi banyakin di mana kayak gitu. Oke. Jadi itu berlaku untuk semua profile risk ya teman-teman. Even mungkin moderat sampai ke agresif itu mungkin bisa menggunakan teknik gitu. Nah, untuk proporsi kok pembagian porsinya itu mungkin sarannya seperti gimana kok? Mungkin porsi. Jadi kalau jadi porsinya itu tergantung profil risk juga ya. Kalau misalnya profil risknya, jadi gue suka analogi kayak pemain bola tadi kan. Jadi contoh nih, misalnya Handi, lo risikonya tinggi gitu kan. Profil risknya tuh agresif gitu kan. Ya mungkin lo bisa pakai formasi 4-3-3 gitu kan. Aduh. Iya nggak sih? Jadi kayak misalnya cash untuk bertahannya 4 gitu kan, cukup aja. Atau mungkin 3-4-3 gitu. Jadi lu banyakin di strikernya ada 3 gitu. Tapi kayak buat gua nih moderat, mungkin gua banyakan di tengahnya gitu kan, 4 gitu kan. Yang cashnya mungkin 3 gitu, atau 4-4-2 misalnya. Oke. Gitu. Jadi ya mirip kayak permainan bola sih menurut gua. Kayak lu gimana caranya susun. Jadi kayak anggap aja lu pelatih bola ya. Lu susun strategi pemain lu lah gitu kan. Which is portofolio duit lu itu kayak gimana, berat di mana nih sekarang. Dengan kondisi ini sesuaikan lagi dengan risk profile lu sih. Oke. Jadi sangat fleksibel. Kalau gua sih fleksibel orangnya. Iya. Nggak yang kayak pakem gitu loh, kayak misalnya, waduh, saham lagi bagus, gue taruh semua di deposito, kan sayang. Sayang, bener. Iya, bener sih. Karena gue juga ngerasa, gue bilang, even misalnya gue jadi trader pun, gue mesti fleksibel gitu loh. Gue mesti fleksibel, kadang even kita nggak berbicara dalam konteks yang besar ya, tapi even dalam trading, ada kalanya kita mesti short term trading, ada kalanya swing trading itu jauh lebih ngasih kita cuan gitu ketimbang short term. Nah, kita itu juga mesti fleksibel. Jadi mungkin semua hal kita mesti fleksibel. Nah, termasuk yang diobrolin tadi sama Ko Alex itu kita mesti fleksibel. Kita harus tahu situasinya, kapan gua harus agresif, kapan gua harus defensif kali. Kapan gua harus bertahan gitu. Nah, ini kok gimana sih tipsnya? Mungkin tips simpel, kira-kira tahu, ini saatnya gue pindah ke lebih defensif. Ini saatnya gue mulai agresif. Itu mungkin simpelnya, kalau kayak kita kan kerjanya emang tiap hari kayaknya baca berita, terus tahu kondisi market dunia tuh seperti apa. Nah, kalau orang yang lagi sibuk ngantor, apa segala macam, itu ada tipsnya nggak kok? Oke, nah jadi yang strategi tadi ya, menurut gue sangat cocok buat teman-teman yang ibaratnya kayak ya memang lu nggak kayak langsung into the market gitu kan ya. Itu sangat cocok gitu, karena dalam suatu permainan bola lu nggak mungkin kan gak ada striker gitu kan. Jadi kan dalam kondisi apapun lu nggak mungkin kosongin yang namanya portofolio saham lu. Mungkin kayak Handi gitu, karena lu into the market, mungkin lu full trading gitu ya. Lu merasa kayak ini lagi nggak bagus banget nih, gue kosongin porto gue, kan ada yang kayak gitu kan, trader kayak gitu. Ya oke gitu kan, karena mereka into the market, mereka ngerti, mereka harus tahu ngerti. Gue kosongin portofolio gitu.
Iya. Tapi buat yang kantoran, mungkin kan kayak, aduh gue kosongin sekarang, tiba-tiba gue enak-enak ngantor, saham udah terbang semua. Iya, iya, Kan iya, sayang benar. gitu, kehilangan momen. Nah, Nah jadi benar. biasanya gue pakai strategi tadi itu, tujuannya apa sih? Tujuannya memang lu nggak kosong gitu kan. Lu tetap Oke. ada, tapi isinya lu mainin gitu. Kayak katakanlah, oh ya situasinya lagi nggak bagus, jadi lu banyakin di defense-nya. Tapi Defense. striker tetap ada gitu. Tapi karena Iya, iya. situasi lagi bagus, lu banyakin di serangnya. Kan bola juga gitu. Hmm. Apa namanya? 45 menit pertama strateginya bisa berubah dari Yes. yang sesi kedua gitu kan. Heeh. Nah, bisa aja kayak gitu. Jadi ya gue sih biasa pakai kayak gitu. Untuk yang teman-teman kantor gitu ya. Ya balik lagi. Atau kalau misalnya kita bicara pendekatannya financial planning ya. Kalau tadi kan pendekatan yang fleksibel ya, menyesuaikan Fleksibel ya. market gitu kan. Hmm. Menyesuaikan market. Jadi apa namanya? Oh, market lagi gini, nyambung sama pertanyaan lu sih. Kayak misalnya kapan nih Ya. kita harus bertahan gini-gini. Itu biasanya Heeh. kelihatan dari contoh macam-macam ya. Satu bisa lu lihat seasonality market. Itu kan yang standar ya. Jadi kayak ya Itu lu udah satu. tahu nih sell on May gitu kan. Sell on May ya Ya. udah lu banyakin. April udah mulai bertahan dong Ya. gitu. Nanti pas Mei-nya waktu jatuh banget lu udah mulai masukin lagi. Beli lagi. Harapannya reversal kan. Kayak gitu. Itu Iya. yang standar gitu kan. Hmm. Gitu. Atau mungkin lu lihat kayak misalnya oh apa indeks global udah mulai gak bagus gitu. US dollarnya udah mulai naik terus dan lain sebagainya Ya. misalnya. Nah itu udah mulai kurangin gitu. Tapi ya saran Oh. gua sih nggak habis kalau buat teman-teman yang tadi ya yang punya kesibukan lain nggak into market gitu kan. Nah tapi kalau buat teman-teman yang kayak misalnya lu ya udah lu nggak mau pusing lah sama market gitu kan, apa adanya lah gitu kan. Jadi Ya. pendekatan lu adalah financial planning gitu kan. Jadi lu mau statis di situ. Menurut gue cuy nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena pendekatan lu ada financial planning. Jadi kalau pendekatan financial planning itu lebih ke arah kayak pendekatan tujuan keuangan lu. Kayak Oke. misalnya nih lu punya tujuan keuangan apa? Misalnya dana pensiun. Which is dana pensiun adalah masih lama lah kayak misalnya katakanlah umur 30. Berarti masih 25 tahun lagi. Gitu ya Iya. lu tinggal cari aja saham-saham yang 25 tahun lagi itu udah pasti naik. Waduh. Berarti kan lu berarti kan lu nggak bakal pusing masalah kayak time frame kecil-kecilnya kan. Iya, iya, betul. Justru kalau Kayaknya time. turun ya lu langsung beli lagi. Lu turun langsung beli lagi gitu kan. 25 tahun pasti naik itu ya gampang lah carinya. Kalau menurut gue ya. Pasti naik ya, tapi kan naiknya berapa persen kan kita nggak tahu. Tapi kalau pasti naik gampang banget Iya. lah. Ya lu Big Bang saja udah pasti naik. Kalau Iya, saham iya. saham Big Bang nggak naik ya berarti Indonesia nggak bertumbuh dong. Iya. Ada yang salah sama Indonesia. Iya, jadi itu paling gampang gitu kan. Jadi kalau justru kalau jatuh gini ya lu tinggal tambah. Itu paling simpel. Karena tujuan keuangan lu masih jauh kayak untuk dana pensiun. Jadi lu investin untuk dana pensiun gitu misalnya. Iya. Kayak gitu. Atau Atau kalau mungkin misalnya mau oh lu lebih. investnya untuk jangka pendek gitu kan, lebih pendek. Iya. Ya mungkin kalau pakai cara tadi ya lu mesti lebih banyak defense-nya atau di tengahnya. Nggak bisa pakai saham 100% kalau jangka pendek ya. Iya, iya. Sama mungkin Gitu. pilihannya juga ada reksadana, saham saham atau reksadana campuran itu juga pilihan yang nggak jelek juga ya kok. Iya, iya, itu juga bisa. Itu Gitu. juga bisa Jadi ya. katakanlah yang di belakang tuh reksadana pasar uang lu pakai, ya kan? Yang di tengah lu pakai reksadana pendapatan tetap. Yang di strike-nya lu pakai reksadana saham. Reksadana Nah, nanti saham tinggal atau langsung ke komposisinya, saham ya. iya atau langsung ke saham gitu. Kalau gue pribadi lebih prefer langsung ke saham sih. Oke. Lebih Kecuali lebih indeks lebih jatuh berasa. banget, ya. Nah, Kecuali indeks jatuh banget, lu mungkin bingung pilih sahamnya kan? iya. Masanya di Indonesia kan lu nggak ada pilihan kayak misalnya, oh gue mau S&P 500 gitu kan nggak ada. Atau lu mau invest di LQ45 kan nggak ada tuh. Lu Nggak mesti ada. pakai reksadana kan. Nah, lu mesti pakai ETF reksadana, ya. mutual fund ya udah lu injek aja ke Ya. situ. Karena indeks lagi jatuh nih semua jatuh, jadi lu bingung gitu kan. Masuk Nah, aja reksadana saham. Itu juga bisa. oke. Nah, itu banyak pilihan ya. Nah, kalau soal switchingnya biasanya gimana? Kan pasti beda-beda akun kan. Nah, itu kalau biasa kok Alex ngelakuinnya gimana? Atau emang udah dari awal itu udah bentukin apa istilahnya? Pos ya, pos. Mungkin lebih gampangnya kita udah bentukin pos. Oke, pos ini eh,
ada mungkin ya biasa kan yang mungkin ya rada repot itu adalah ketika misalkan gue di akun saham terus gue mau pindahin ke reksadana itu kan gue mesti narik dulu duitnya baru pindahin Yes. terus masukin ke reksadana. Nah itu kalau Alex biasa gimana? Kalau pas ketemu momen yang seperti itu Oke, oke. Jadi ini strategi ya. Jadi strateginya. eh ya, ya, ya. Dan itu gue lakukan sih di Hmm, tahun 2020, 2021 lah. Yang which is kita banyak chance ya. Ya tahun ini iya. juga yang saat ini gitu kan. Jadi Ah, yang gue lakukan adalah, memang bener kata Handi kan. Misalnya nih, lu sekarang lagi banyak di defense sama tengah gitu kan. Terus lu iya. melihat kayak, wah saham lagi bagus banget nih, lagi jatuh banget gitu kan. Hmm, Orang udah depresi gitu kan. Nah itu justru iya. kesempatan lu investing gitu kan. Nah Iya. tapi lu mencairkan reksadana kan butuh waktu. Biasanya Hmm, T+1 lah paling cepat gitu kan. iya. T+2, T+1. Nah kalau gue pribadi, gue akan pakai margin trading dulu bro. Oke, iya betul. Ya, jadi kalau lu nggak mau hilang kesempatan, lu pakai margin trading dulu. Hari itu, lu pakai margin trading, nanti lu apa namanya, langsung execute perintah untuk cairin reksadana. Oke, Jadi nah lu tambal strategi besoknya lah saya. katakanlah. Kan, Hmm, hmm, kan hmm. dikasih waktu 2 hari kan margin trading kan. Iya, T+2 ya benar. Ya Oke, bisa, bisa kayak iya gitu itu sih. boleh juga. Benar-benar. Oke, nah Gitu. uh, ini kita sambilan juga. Tadi gue bilang Ah, margin trading ya, trading limit maksud gue. Tadi gue bilang margin trading trading limit, ya, ya, ya trading limit. trading limit. Ya beda-beda. Nah, T kalau plus, margin ya, Ya, ya kalau margin trading trading itu limit. lebih kayak lu pakai margin semuanya sih. Sorry, sorry, gue salah. Iya, Trading limit, lebih trading limit. Gitu. Jadi itu trading limit fasilitas ya. fasilitas di account biasa lu bisa pakai trading limit lah. Jadi lebih gede, Hmm, lu masukin dulu utang dulu lah kasarnya kayak gitu. Oke. Oke, ini di saya ingetin lagi ya buat teman-teman sebelum nanti mungkin teman-teman di sini kalau mau bertanya silakan aja itu di kolom Q&A boleh. Tadi juga ada beberapa yang nanya di kolom komentar ntar saya bacain. Nah jadi jangan lupa untuk IG Live kali ini kita akan ada giveaway 300.000 untuk 3 orang beruntung. Jadi caranya mudah. Itu cukup dengan screenshot IG live-nya kita terus kalian post di IG story kalian dengan tag IG-nya Hot Community dan juga IG-nya Ko Alexander Raharjo ya. Pengumuman itu akan diumumin pada pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu akan kita umumin. Nah, ini kok gue mulai tadi ada yang nanya soal nih kalau bertahannya di deposito yang jangka waktunya per 1 bulan sekali itu gimana kok? Nah sekarang kan itu ada deposito yang per bulan gue lupa istilahnya cuman kayak per bulan kayak sekarang mungkin kayaknya gue sebut merek aja ya, kayak Bank terus apa Bank Neo itu kan menawarkan eh, deposito yang jangka pendek. Nah itu menurut ko Alex gimana kau melihat itu? Oh, kalau yang kayak bank digital gitu, gue lebih prefer lu masukin kayak semacam tabungan depositonya ya. Jadi tabungan setara deposito lah katakanlah. Jadi kayak gue Tabungan lupa ya setara. nama fasilitinya apa gitu kan, nama fasilitasnya apa. Jadi kayak ada yang sebutannya FlexiFund, ada yang sebutannya MaxiFund gitu kan. Ya Jadi fleksibel. ibaratnya lu dapat bunga setara deposito, tapi lu bisa cairin kapan aja. Even Iya, kayak tadi kalau sebut merek kayak Bank gitu kan kalau nggak salah lu dapat per hari kan. Which is itu per mirip hari. RDPU kan. Iya, iya, benar. Ya, which is itu mirip RDPU kan. Nah, itu bisa jadi opsi sih menurut gua. Iya, Jadi itu bisa lebih liquid kan. Tapi kalau iya misalnya itu. kita bicara defense-nya lu taruh deposito semua dan lu mau fleksibel kayak tadi, itu sulit karena deposito itu lu kena penalti. Oke. Nah, jadi dana-dana yang kalau lu mau pakai kalau teman-teman mau pakai strategi yang fleksibel tadi, which is itu cara gua gitu kan. Makanya gua nggak punya Iya. deposito. Gue dikit Oke. banget deposito, hampir nggak ada gitu. Karena Iya. gue agak fleksibel kan. Gue pingin kayak misalnya, Hmm, oh besok gue di obligasi lebih banyak gitu kan. Di obligasi pun gue pakai reksadana, bukan obligasi yang langsung beli. Tapi nggak apa-apa sih, langsung beli FR-nya nggak apa-apa. Tapi kalau lu beli kayak ori gitu ya, SBR, Iya. kebanyakan di situ ya, Iya. nggak fleksibel kan itu. Nggak Kan fleksibel. itu Iya, iya, dikunci benar. kayak 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Iya. Gue ada itu, cuma gue nggak banyak gitu. Karena duit gue kan maunya fleksibel, tapi gue tetap ada di tengah itu nggak boleh kosong juga. Nah, yang nggak boleh kosong itu gue masukin di ori, SBR Oh, kayak gitu sih.
Tapi yang buat dana fleksibelnya, gue masukinnya pasti di reksadana. Reksadana. Supaya gue bisa tarik kan, kayak T+2, T+3 gue udah cair langsung ambil di sahamnya gitu. Dan itu gue lakukan gitu kan, kayak gue lupa sih kapan bulan gue agak salah timing juga sih bro sebenarnya. Ini gue ngaku jujur aja. Gue kalau nggak salah cairin di bulan apa ya, gue lupa, Maret apa April gitu kan, gue cairin, gue langsung masukin. Untungnya gue masukin sahamnya bener gitu kan. Ibaratnya ini lagi crash gini justru dia naik loh, lucu loh. Iya. Ini gue kasih kodenya ya, TOWR ya. Ini bukan rekomendasi ya. Iya. Gue masukin TOWR. Timingnya salah tapi pas gini bener gitu kan. Hoki banget gue. Jadi gue bisa raise cash dari situ. Iya. Lumayan. Tapi gue udah floating loss berapa bulan itu. Iya. Iya, dan dia termasuk sektor defensif juga kan. Defensif. Nah lucunya pas gue cairin, gue pikir oh ya udah deh, gue masuk sini deh, karena udah kayak sideways terus kan. Gue masukin di situ, harapan gue kayak April tuh naik, oh ya berarti Maret. Kan April biasanya naik dulu tuh, terus Mei turun lagi kan. Gue pikir ya udah deh, gue shifting dulu, Maret shifting ke sono, tambah turun dong. Mei tambah 800 dong. Gue pikir ampun, masalah nih gue. Tapi puji Tuhan naik tuh. Ya pada saat kayak gini malah naik dia. Nah gue bisa raise cash dari situ tuh. Lumayan. Nah ini kalau dilihat 2-3 bulan ke depan, ini strategi kalau dari Koalex sendiri gimana? Masih akan tetap dengan strategi yang sekarang, lebih banyak mungkin mengurangin saham-saham ini atau gimana? Kalau gue pribadi ya saat ini ya, jadi ini bukan rekomendasi ya, ini lebih kayak kasih share lah ke teman-teman gitu kan, siapa tahu jadi dapat insight gitu kan. Kalau gue pribadi, gue lihatnya gini, Indonesia kan bagus-bagus aja ekonomi, seperti yang tadi gue udah share gitu kan, bagus-bagus aja, ekspor kita bagus banget. Terus US dollar juga lagi tinggi-tingginya, gitu kan, which is itu kalau dibilang in general ya bad, tapi kan kalau kita lihat sisi lain good loh buat beberapa sektor, ya nggak sih? Gitu kan, terutama yang ekspor. Cluenya adalah ekspor. Udah gitu komoditi, ya kan tadi kan gue udah sebut berulang kali kan, komoditi yang impor itu kan juga bikin kita jelek. Tapi kalau komoditinya kita ekspor kan juga jadi bagus. Iya. Gitu kan, cuan banyak tuh perusahaan. Nah, gue lebih banyak masuknya di situ tuh sekarang. Dan lu tahu sendiri lah komoditi yang stabil banget, harga 390, 400 coal. Masih stabil banget. Gue masukin banyak di situ sih kalau gue pribadi ya. Gue sekarang masukin banyak di situ, which is itu termasuk high dividend ya. Berarti kategorinya sekarang gue di midfield lah ya, di tengah. Di midfield ya. Jadi kategorinya di tengah. Gue berharap apapun yang terjadi ya, ada beberapa yang masih floating loss, tapi dividen pasti akan gantiin itu semua. Pasti akan jauh lebih gede. Ya, jadi kayak misalnya katakanlah nih, amit-amit nih ya, dia nggak naik-naik. Tapi pas dividen, gue yakin dividen gede banget loh. Yakin gue. Gede, iya pasti. Ya, EPS-nya gede banget. Kalau kita ngomongin call kan pasti dari event itu kayaknya dari September, Oktober tahun lalu kan itu udah mulai naik, dan itu kan udah mulai tercermin sama laporan keuangan yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah ini, betul. Gue rasa juga laporan keuangan juga hampir pasti bagus ya. Sehingga mungkin ada potensi high dividennya juga lumayan gitu. Ya, secara laporan keuangan sih gue yakin 90% pasti bagus. Karena beberapa perusahaan udah mulai bocorin bro. Ya. Tapi bocorinnya bukan bocorin kayak laporan keuangan gue bagus, enggak. Mereka bocorin produksinya. Jadi dari produksinya aja lu bisa lihat Q1 ke Q2 itu naik. Produksinya loh ya. Iya. Nah lu kaliin aja harga call-nya naik juga. Ya udah lu udah bisa tebak lah. Revenue dia naik berapa persen. Bener. Itu cara revenue gampang ya. Iya cara gampang revenue ya, tapi gue nggak ngomong kayak earningsnya loh. Kan kita nggak tahu kayak ada jangan-jangan tiba-tiba ada kayak cost yang dadakan gitu kan, kita nggak tahu juga. Oke, benar. Sama satu lagi, teman-teman hindari emiten-emiten yang punya hutang US dollar. Saran gua sih, gitu. Itu udah pasti kalah lah. Yang beban. Iya beban banget kan. Jadi emiten-emiten yang hutang US dollar tuh ngeri banget.
sama yang inilah ya, maksudnya emiten yang juga biaya produksinya dibayar pakai dolar ya. Itu termasuk yang utangnya dolar ya? Biaya produksi, oh ya, cost-nya dia dolar ya, Costnya dolar maksud ya? lo ya? Ya, ya. Costnya Jadi yang, dolar. nah, jadi yang paling bagus sekarang ya, kalau menurut gua ya, tapi ini PR buat gua nggak sebut emitennya gitu kan. Uh, uh, Lu ekspor, ya kan? Ekspor, udah ekspor, komoditinya stabil, ya kan? Lu uh, ekspor US dollar, komoditi stabil harganya ya price-nya. Terus apa namanya? Lu nggak ada debt, nah lu carilah emitennya itu dah. Itu udah perfect, menurut gua tuh udah nah pasti bagus. itu clue-nya itu lebih gini teman, itu lebih ke apa, filter screener secara Eh, perdagangan. lu tuh cari pairnya di bawah 10 deh, udah pasti bagus itu dah. itu lumayan nih. At least mungkin kalau misalkan teman-teman di sini nggak mau invest yang nggak panjang, mungkin invest untuk sampai akhir tahun atau mungkin awal tahun depan itu juga lumayan ya kok. Oh Maksudnya ya, pasti itu berasa pasti kan? sih. Iya kan? Pasti berasa. Ya, ya at least lu dapat dividennya deh. Kalau pair Iya. kayak katakanlah, apalagi yang dari kita bicara di awal ya, banyak perusahaan yang Uh, pairnya dua. Lah kalau iya. pair dua, terus dia kasih apa namanya DPR-nya 100%, Wah itu lumayan. berapa DPS-nya? Iya iya. Benar. Itu gila banget gitu kan. Makanya itu, Betul. udahlah itu udah pasti cuan punya gitu. Mhm. Oke, nah ini kok gue baru kepikiran nih soal kalau misalnya gue pengen Nah, minta pendapat ko Alex nih. Nah ini kalau kita lihat sektor consumer nih kok, ini oh iya ya. pandangan ko Alex gimana? Oke, kalau gue pribadi ya sebenarnya nggak terlalu Hmm, banyak sih bro, gue pegang itu nah, untuk consumer ya. consumer. Karena balik lagi yang tadi gue bilang kan, Hmm, consumer ini kan ada kemungkinan cost-nya tuh dolar. iya. Karena dia kan butuh impor bahan mentah gitu kan. Terus Hmm, bahan-bahan mentahnya juga lagi nggak bagus gitu, nggak harganya bagus lagi ya. tinggi banget Hmm, gitu kan. Nah, jadi gue takutnya kenapa kok consumer gue nggak terlalu milih, takutnya mereka nggak bisa passing dengan baik, oke, iya passing iya ke iya. consumernya gitu loh. Ya makanya shrinkflation, harapannya cuma shrinkflation doang Inflation. gitu kan. Nah, jadi mereka akan susah gitu untuk passing gitu kan. Kayak susah banget lah, kayak katakanlah lu harga gandum naik, terus lu bikin mie instan. Nah, terus mie instannya lu langsung naikin gitu sesuai dengan kenaikan harga gandum. Nggak Itu bisa. menurut gue susah banget. Ya Nah, itu susah. susah gitu. Nah, jadi gue nggak terlalu masuk di situ. Nah, cuma kan kalau kita lihat kok tapi kok bagus gitu kan. Harga sahamnya naik semua gitu kan. Kalau menurut tebakan gue adalah itu balik lagi ke strategi di mana Iya, katakanlah reksadana saham deh. Reksadana saham itu kan bisa dibilang mayoritas saham. iya, Dan suatu fund manager kan memang nggak boleh kayak misalnya, oh saham lagi jelek nih, gue harus kurangin banyak kan nggak boleh. nggak bisa. Iya, Memang udah ada, namanya definisi reksadana saham adalah katakanlah saham 90% cash maksimal 10% gitu. iya Berarti kan mau betul. nggak mau mereka harus disahamkan. Nah menurut gue Iya. sih mereka pasti akan pindah ke defensif dulu saat Parkirin, ini. ya dunia Nah, di sana. parkirin dananya dulu ke situ kan, karena mereka nggak bisa parkir cash kan. Jadi Iya, mereka parkir iya, di sana dulu, ya pasti market cap-nya naik dong. Gitu harga iya, saham iya. naik. Nah, tapi nanti kalau misalnya ternyata laporan keuangannya nggak sebagus harapan, udah pasti akan terkoreksi lagi. Oke, ya, ya, ya. Benar-benar. Gitu sih. Jadi kenaikan kenaikan sektor consumer itu lebih kepada ya nih, mereka dianggap apa, salah satu sektor defensif, dan yaitu Hmm, seperti tadi Ko Alex bilang, kalau dari reksadana mereka kan nggak boleh megang full cash seperti kita retail gitu, tapi mereka mesti ya, sesuai aturannya, di mana ya mereka mesti 90% itu parkirnya di saham, dan ini saatnya mereka parkirin saham itu di sektor-sektor defensif gitu. Oke, berarti ya. kurang menarik ya kok menurut Alex untuk ke depan ya kalau consumer ya. Untuk trading mungkin oke. Tapi Nah, kalau untuk lu trading banyak invest di invest sana, kurang sih untuk saat kurang ini ya. ya. Karena Karena komoditi mm, super cycle gini kan, iya mereka iya kena impact lah. Kecuali yang consumer yang bisa langsung apa namanya passing ya, passing yang ya. bisa langsung passing oke gitu. Jadi akan lebih menarik langsung di komoditinya aja bro. Langsung ya, langsung di Ya bahan sumber dasar ya. inflasinya aja, sumber inflasinya aja udah. Lo main di jagungnya, lo main di, sorry maksud gua saham yang ekspor jagung Ekspor misalnya, jagung atau ya. kayak lo ekspor coal, ekspor Hmm, nikel timah dan lain sebagainya. Itu ya, akan lebih menarik ya buat gua ya. benar. Oh.
Oke, menarik, menarik. Nah, ini silakan ya kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, ini mumpung kita masih ada waktu sekitar 8 menit. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang alokasi aset segala macam, ini silakan ditanya langsung ke Ko Alex. Nah, tadi gue lihat seperti yang tadi yang kita ngobrol ya kok soal si bank apa flexi flexi fund gitu-gitu semua macam itu sebenarnya dulu nggak ada ya atau gue entah gue nggak tahu atau gue baru tahu tapi itu kan baru kayaknya baru 3-4 tahun belakangan baru ada semenjak Genius ya kalau nggak salah Iya, 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 ya benar. kan Jadi mulainya dari yang Genius. seingat gua ya, BTPN tuh kalau nggak salah dia pelopor Taseto, Ya tabungan setara pelopor itu. deposito. Bener. Nah, terus mereka masukin fitur itu di Genius. Itu bagus Iya, banget iya. sih. Heeh. Nah, after that banyak bank-bank yang ngikutin gitu, terutama bank digital. Oke. Iya, iya, benar, Gitu. benar. Paling ini sih lebih ke arah kayak yang perlu teman-teman perhatikan kali ya. Jadi yang namanya deposito kalau udah di atas BI rate, otomatis teman-teman mesti memperhatikan apakah itu dijamin atau enggak sama LPS. Udah gitu aja sih. Gitu. Jadi risknya itu ada di situ. Itu sama kayak reksadana pasar uang dong berarti. Iya, iya. Lebih ke arah situ sih. Lebih ke arah situ. Tuh. Oh. Yang perlu diperhatikan ya. Oke, nah ini ada yang Gitu. nanya nih kok soal CPO. Nah, ini menurut Ya. Alex gimana CPO? Nah, CPO ini menarik sih. Jadi gimana ya? Kalau gue pribadi tuh, gue pernah ngobrol sama lu ya. Kayak sekarang ini saham lagi banyak drama nih kayak. Iya. Ada Banyak beberapa banget. saham itu yang menurut gue kayak CPO lah. CPO tuh kayak terlalu banyak menurut gue ya dalam tanda kutip lah dramanya gitu. Kayak ada kasus inilah, terus ekspor yang Iya. ditahan dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini. Jadi kalau jujur kalau gue pribadi, gue kurang suka. Karena kayak kita harus update terus kan. Kayak tiba-tiba, Iya, iya. diblokir lagi atau apa gitu. Itu akan ngefek banget lah ke sahamnya. Gue Iya. jujur kurang suka sih volatilitas yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue nggak ke CPO itu. Kalau gue pribadi ya. Padahal, Jadi kenapa? padahal kapasitas CPO kita gede ya kok. Maksudnya Gede ya, sayang gitu. bagus. Bagus. Bagus ya. Cuma kalau saat ini gue nggak sih. Cuma kalau invest gue ada, tapi gue udah beli dari 2020 sih. Gue beli LSIP tuh harga 600. Udah gue hold aja udah. Udah itu aja udah. Baker. Tapi udah nggak lagi gitu. Udah maksudnya nggak add gitu loh bro. Gue udah nggak ada nambah ke CPO. Fokus gue di komoditi yang lain gitu. Nggak di CPO. Yang kayak lebih stabil lah. Gue lebih suka ketenangan sih. Yang kayak jarang ada isu gitu kan. Apalagi kan untuk jangka panjang kan jauh lebih tenang yang nggak terlalu banyak drama. Iya, tapi ya kembali lagi ya, namanya komoditi kita nggak bisa jangka panjang ya bro ya, karena ada cycle-nya kan. Balik lagi gitu, nah, tetap ada cycle. Cuma kan kita, kalau gue pribadi, gue juga semi invest lah ya, bisa dibilang swing ya. Iya, Untuk komoditi gue swing, jadi nggak harian yang kayak gue liatin terus gitu ya enggak. Iya. Nah tapi kalau kayak misalnya ada banyak semacam dramanya gitu, gue agak kurang nyaman sih. Tiba-tiba kayak, waduh langsung gini, waduh kayak, aduh nggak enak banget. Oke. Nah ini ada yang nanya juga kok soal ayam-ayaman. Ini gimana kok? Nah Itu ayam-ayaman termasuk ini, ya ayam-ayaman ini sebenarnya dari bulan apa ya? Gue agak lupa ya. Karena gue lihat jagungnya itu naik terus, gue menghindari. Februari, gitu. Maret sih. Ya Februari Maret deh. Gue menghindari itu. Jadi gue udah teman-teman gue ini gue suruh lepas lah, gitu kan? Ya, Gue udah suruh lepas, gue juga lepas gitu. Karena gue lihat jagung naik terus, ya. gitu. Malah bagusan emiten jagungnya gitu kan. Dan terbukti gitu kan naik terus gitu kan. Nah cuma kalau sekarang dilihat menarik, menurut gue sih menarik. Gitu karena kan jagung udah mulai turun ya. Kalau nggak salah udah agak turun, udah mulai slow lah ya. Mulai slow down. Terus kita juga diminta ekspor ke Singapura ya. Ke Singapura, iya betul. Nah, itu menarik sih menurut gua. Balik lagi ya yang tadi gua bilang kata kuncinya adalah ekspor. Ekspor, ya. Nah, ekspor karena US dollarnya lagi, maksudnya rupiah kita tertekan sama US dollar itu akan jadi bagus sih. Kalau kalian invest di invest or trading lah ya di saham-saham yang banyak ekspor itu akan lebih oke sih. Oke, jadi ya benar. Jadi kalau yang ayaman kan biasanya tuh khas tuh sektor ayam ini bakal gerak ketika mendekati
puasa, mendekati Lebaran ya. Tapi kan Ya, ya. nyatanya tahun ini enggak, yaitu karena salah satunya faktornya ya itu apa tadi gandum segala macam naik. Ya, Jadi jagungnya. itu ya itu memperparah atau memberi beban lah pada laporan Beban. kinerja perusahaan. Oke. Betul. Nah, Jadi nah lu ini kok pilih aja komoditi. Menurut gue ya kalau komoditi yang, tapi ini balik lagi ya disclaimer ya ya teman-teman ya. Gak disclaimer maksud kita pom-pom dan lain sebagainya. Gue pilih yang simple-simple aja komoditi, which is yang cost-nya rendah. Ibarat lu tinggal keruk doang, lu ekspor dah. Itu gampang banget. yang yang Beban cost kecil kan. beban kos kecil ya. Nyari yang ekspor terus bahan dasar ya, gampangnya ya. Iya, yang basic lah, Ekspor basic. Terus lu tinggal keruk doang, lu ekspor itu gampang banget. Oke. Nah, ini mungin terakhir pertanyaannya. Nah, saham perkapalan, mungkin lebih ngomongnya ke sektor perkapalan. Nah, ini kan menyangkut dengan ekspor juga. Nah, kalau kok Alex lihatnya gimana kalau ini? Nah, ini mesti pilih-pilih sih. Jadi yang kan perkapalan ini menarik ketika waktu itu Cina banyak lockdown nggak salah ya. Jadi freight rate-nya kayak agak terganggu lah di situ kan. Iya. Nah, jadi banyak pakai kita dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka untung banyak gitu. Iya. Cuma kalau gue lihat kan udah mulai agak reda nih. Jadi kalau bicara menarik atau enggak, yang memanfaatkan momentum itu, menurut gue sih momentumnya udah mulai agak hilang. Untuk yang kalau teman-teman investnya yang ke situ ya. Tapi akan menarik kalau teman-teman masuk ke yang berhubungan dengan perkapalan, tapi dia berhubungan banget atau menjadi supporting dari yang tadi gue bilang komoditi. Contoh deh, tadi kan gue bilang ya kayak komoditi pilih yang simpel-simpel aja deh, tinggal keruk doang, keruk ekspor. Nah, keruk ekspor itu kan keruknya kan lu butuh alat berat dong. Nah, alat berat itu kan transportnya butuh kapal dong. Gitu, atau coal atau nikel whatever itu kan juga butuh kapal tuh. Nah, yang itu tuh yang menarik menurut gua. Jadi karena kan mereka lagi bagus nih ekspornya. Nyarinya kapal angkutan untuk bahan ini ya, untuk bahan dasar lah. Karena kan iya, bahannya dia atau dia alat beratnya. Itu menarik sih. Iya, jadi alat beratnya pun juga menarik, ya kan? Kapal transportasinya pun juga menarik. Ya kan? Atau langsung sumber itunya juga menarik gitu. Jadi lengkap. Iya, menurut gua ya. Jadi pasti akan rentet gitu kan. Kalau teman-teman pinter carinya juga ya, gue juga belum menemukan lah ya. Ya ketemu sih, cuma maksudnya kayak yakin nggak yakin. Multi finance-nya pun juga mungkin menarik. Financing-nya. Ya, jadi kayak kalau bisa ketemu nih bank yang banyak pinjemin ke emiten-emiten itu gitu kan. Nah, itu juga, harusnya juga menarik dong. Mereka cuannya juga gede dong. Bener. Betul. Ini menarik banget ya. Nah, ini Alex. Nah, ini kan sebelum kita tutup nih mungkin ada kata-kata terakhir buat dari Alex untuk kita semua sesuai dengan topik kita lah malam ini Oke. Jadi intinya gini, pertama yang gue lihat ya, gue pernah tulis di Instagram juga gitu kan. Jadi kayaknya ada beberapa orang yang menurut gue kayak terlalu stres ya, mikirin yang saat ini gitu, kejadian saat ini gitu kan. Menurut gue teman-teman jangan sampai stres gitu, karena ibaratnya menurut gue ya kehidupan teman-teman tuh jauh lebih penting gitu kan. Kalau lu udah stres nih, lu udah drop, nanti lu comebacknya juga akan lebih sulit. Gitu. Nah, kita balik lagi ke logic, which is ekonomi Indonesia nggak ada masalah, gitu kan. Nah, tapi mau nggak mau ya memang market kita akan terseret situasi global dan lain sebagainya. Nah, tapi balik lagi ke financial planningnya teman-teman, gitu kan. Kalau memang rencananya teman-teman tuh nggak jangka pendek dan jangka panjang, ya menurut gue sih nggak masalah saham. Gitu. Justru ini chance, gitu kan. Jadi view-nya harus lihat, oh ini chance gitu. Tapi kalau teman-teman jangka pendek, terus teman-teman masukin semua di sini, ya itu, ya memang perlu stres. Jadi lu salah gitu. Kasarnya lu harus akui lu salah gitu. Kasarnya gitu kan. Ibaratnya lu mau nikah nih tahun depan, tapi lu masukin semua di sambang digital gitu kan, berharap naik gitu. ya pasti naik sih. Gue yakin pasti naik gitu kan. Karena mau reissue, private placement dan lain sebagainya.
Tapi kalau lu masuknya di harga pucuk kemarin pas dinaik-naikin ya nasib lu gitu kasarnya kayak gitu. Iya, iya. Dan lu masukin semua di situ. Ya mampu sih. Ya mati. Nah, jadi balik lagi sih ke perencanaannya gitu kan. Ya, tadi kan gue udah kasih semacam ide ya. Yang gue praktekin juga. Jadi lu teman-teman split aja jadi 3 bagian. Itu akan lebih tenang sih. Gitu. Jadi 3 bagian itu juga lu isi semuanya gitu kan. Ada cash, insurance, obligasi, saham, lu isi semuanya dulu. Tapi nanti kayak misalnya bobotnya tinggal lu fleksibel. Mainkan aja. Iya, iya. Menyesuaikan kayak misalnya kondisinya saat ini atau kondisi tujuan keuangannya teman-teman gitu kan. Iya. Nah, itu akan lebih tenang sih. Lebih tenang. Demi apa? Lebih tenang dan juga lebih terarah ya. Jadi tahu nextnya gue mesti gimana, udah tahu Yes. gitu ya. Ketimbang tiba-tiba kita ngeblank mesti gue Yes. mesti gimana dulu gitu. Yes, dan memang harus pastiin kayak misalnya ya pertama mindset harus bener ya, sama Iya. mentalnya kita sih. Karena kalau kayak sayang banget kayak misalnya lu mental down gitu ya kayak stres, Iya. terus tiba-tiba market reboundnya kenceng banget, terus lu Iya, itu pasti kita akan telat. blank sih, Pasti blank ya. ya Pasti telat. gitu. Jadi memang tetap tenang. Tapi memang gua akui kalau misalnya lu memang all in gitu ya lu memang nggak bisa tenang sih. Iya, pasti. Ya itu lu harus akui salah dan lu riset aja udah. Iya, benar. Itu menurut gue tuh all in itu nggak bisa sih. Iya, itu udah salah Mungkin, sih. iya itu salah. Maksudnya mungkin bisa, tapi kayaknya itu kayak berapa persentase orang yang bisa seperti itu, dan itu mungkin udah pengalamannya udah berpuluh-puluh tahun baru bisa. Tapi kalau Betul, ya. kita yang baru mulai aja itu ya better sih jangan gitu, jangan coba-coba. Ya, mungkin planning dia seperti itu kan, bro. Kan kita juga Nah, nggak bisa bilang gitu kan. Karena iya, kalau planning dia udah seperti itu ya oke gitu kan. Makanya balik lagi ke planning sih, saran gua boleh. sih. Jadi Iya, teman-teman harus ada planning gitu kan. Planning, mindsetnya bener. Nah, itu akan mempengaruhi mentalnya sih nanti. iya. Karena kalau lu udah kena mental sih, Susah. risiko sih. Susah sih. Ya namanya investasi, namanya ya berkaitan, semua hal berkaitan dengan investasi nggak cuman ngobrolin soal uang atau soal pengetahuan, tapi mental, psikologi itu juga sangat berperan. Bahkan itu mungkin 70%, 60% yang paling berperan ya kok. Betul, iya. Iya sih, jadi Oh. kayak kesiapannya. Jadi kayak gue kalau mau cerita dikit kali ya, kayak bulan Mei itu Iya. gue juga acur-acuran gitu. Awalnya, Ah, ah, ah. gue lupa lah minus berapa persen gitu kan. Iya. Tapi puji Tuhan tutup Mei gue positif. Padahal kan Positif. ISG nggak bagus kan. Karena gue langsung siapin, itu langsung gue pindahin semua komoditi pas itu. Oke. Gitu. Jadi langsung gue pindahin semua komoditi, dan komoditinya rally kan. Komoditi rally Iya, kan, Mei akhir ya. pokoknya rally. Rally ya puji Tuhan, rally. Cuma ya salahnya gue adalah, gue kaget juga bulan Juli. Jadi ya hancur lagi gitu. Cuma gue lolos nih, Mei lolos gitu. Mei kan ancur-ancuran tuh, Mei. Ancur-ancuran loh, Mei. Iya. Gitu kan. Cuma gue langsung, maksudnya kayak, kadang kan orang kayak langsung, aduh gue down nih. Aduh gimana ya, gini-gini. Iya. Tapi kalau kita berpikir logik, waduh langsung gue pindahin gitu kan. Cuma kalau bulan ini sih, lu mau pindahin kemana aja ya hancur juga sih. Susah. Jadi ya udah gitu. Susah. Susah. Benar. Cuma tenang aja gitu kan. Kalau lu kena mental, malah lu nanti nggak siap kayak, let's say, katakanlah Juli, oke lah, anggap aja Juli bakal jelek terus. Tapi gue yakin kayak misalnya kalau Juli jelek ya Agustus pasti akan bagus sih. Gue tetap optimis. Betul. Gitu. Jadi ketika ada chance itu, kalau teman-teman mentalnya down ya malah nggak bisa manfaatin kan. Kalau masih clear mindset, misalnya kayak clear mind lah ya. Jadi pikiran lu masih bersih, masih optimis gitu ya. Nanti lu akan dapat chance-nya lagi gitu. Strategi lu akan lu bisa naikin lagi dan lain sebagainya. Oke, menarik. Oke, kok ini juga ada jam 9-an. So, thank you Oke. banget Ko Alex buat Thank you, bro. sharing-sharingnya malam ini ya. Thank you banget, dan ntar kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik yang berbeda lagi kok. Ya. Oke, Siap. thank you juga buat teman-teman ya. Jangan lupa yang udah ngikutin giveaway kita, ntar hari Minggu itu bakal kita umumin untuk 3 orang yang beruntung. So, gue tutup aja Ko Alex untuk IG live Ya. kita malam ini ya. So, thank you sekali lagi kok. Oke, Dan thank buat you. teman-teman semua. Thank Kita you. ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, dadah. Thank Ya, you. thank you. Bye. Bye.